Kalau kalian fans F1, pastinya tahu makhluk yang satu ini. Daniel Ricciardo, terkenal dan dicintai di F1 karena tingkahnya dan lawakannya yang ditambah lagi, tahun ini Daniel bakal dipasangkan dengan pembalap yang hobinya bikin meme, Lando Norris. Mungkin hubungannya Daniel dan Lando bakal mirip kayak hubungannya Daniel dan Max, kecuali yang ini. Sekarang status balap F1 ke Daniel Ricciardo dan Lando Norris dan Matteo Binotto. Di tahun 2018, Daniel meresmikan pindahnya dari Red Bull ke Renault yang di tahun itu sangat mengagetkan. Karena Renault tidak mendapatkan satupun win pada tahun itu. Sedangkan di Red Bull, Daniel mendapat 2 win di tahun itu. Berita ini cukup mengagetkan, karena Daniel Ricciardo terkenal dengan bakat yang sangat baik. Daniel juga pernah mengalahkan Sebastian Vettel di tahun pertamanya bersama Red Bull. Sedangkan status Seb saat itu udah menjadi 4 kali juara dunia. Tapi apakah Daniel memang berbakat? Daniel Joseph Ricciardo lahir pada tanggal 1 Juli 1989 di Perth, Australia, yang gak jauh dari Jakarta. Dengan hanya membayar 63 juta rupiah, kita bisa ke Perth dengan transit di Jepang. Jangan ya, kita bisa ke Perth dengan hanya transit di Singapura. Cukup bayar 4 juta aja. Jika minat, cek link yang pastinya nggak ada di deskripsi ya. Daniel memulai go-kart di umur 9 tahun dan menjadi salah satu anggota Tiger Kart Club. Di tahun 2005, Daniel masuk ke karir balapan profesional di dekat dari rumahnya, yaitu Formula Ford Australia Barat. Finish di posisi ke-8 di akhir. Karena performanya yang cukup di Formula Ford Australia Barat, Daniel naik ke Formula BMW Asia dengan dukungan tim Eurasia Motorsport. Tim ini adalah tim yang cukup bagus di Asia. Sampai-sampai pada tahun 2012, tim ini diisi oleh pembalap kita, yaitu Mr. KFC. Di tahun pertamanya, Daniel mendapat posisi akhir ketiga dengan mendapat 231 poin, 12 podium, 2 win dari 19 balapan. Di tahun 2009, seri ini dimenangkan oleh pembalap kita, yaitu Rio Haryanto. Di akhir tahunnya, Daniel ikut 2 balapan Formula BMW Inggris. Daniel retired di balapan pertama dan mendapat posisi ke-8 di balapan kedua. Daniel juga ikut Formula BMW World Final dengan finish di posisi ke-5. Di tahun 2007, Daniel pindah ke Eropa untuk ikut Formula Renault 2.0 bersama RP Motorsport. Di Formula Renault 2.0 Italia, Daniel mendapat hasil akhir ke-6 dengan 196 poin dari 14 balapan. Dan di Formula Renault Eropa, Daniel hanya mengikuti 4 balapan dan tidak mendapatkan satupun poin. Di seri itu ada hal yang sangat mengagetkan dan bisa menjadi salah satu bukti bahwa Red Bull telah menghancurkan karir pembalapnya. Karena Brandon Hartley memenangkan seri Formula Renault 2.0 Eropa dan berakhir di posisi ketiga klasemen Formula Renault 2.0 Italia. Tapi ya, korban Red Bull udah banyak kok. Di tahun 2008, Daniel ikut Formula Renault 2.0 WEC. Maksud WEC di sini bukan World Endurance Cup ya, tapi West European Cup. Daniel memenangkan seri itu dengan 192 poin, 11 podium, 8 win dari 15 balapan. Daniel balapan bersama SG Formula dengan rekan timnya yang di tahun 2014 menjadi korban Red Bull, Jean-Eric Vergne, yang sekarang sudah menjadi juara dunia Formula E. Di tahun itu, Daniel juga masih ikut Formula Renault 2.0 Eropa dan mendapat hasil kedua di klasemen akhir dengan mendapat 136 poin, 7 podium, 6 win dari 18 balapan. Daniel hanya kalah 3 poin dari Valtteri Bottas. Di tahun 2008, Daniel diresmikan sebagai Red Bull Junior Driver. Di tahun 2009, Daniel naik ke Formula 3 dan Formula Renault 3.5. Di tahun itu, Daniel memenangkan Formula 3 Inggris dengan mendapat 275 poin, 13 podium, 7 win dari 20 balapan. Daniel juga ikut Masters of Formula 3 2009. Tapi Daniel mendapat masalah gearbox dan tidak finish balapannya. Masters of Formula 3 tahun itu dimenangkan oleh Valtteri Bottas dan ada Jules Bianchi di posisi keempat. Tahun itu juga Daniel mendapatkan kesempatan untuk mencoba mobil Red Bull di sirkuit Jerez Spanyol bersama Brandon Hartley.
Di tahun 2010-nya, Daniel ikut Formula Renault 3.5 dan mendapat hasil akhir klasemen kedua dengan mendapat 136 poin, 8 podium, 4 win dari 16 balapan. Di tahun itu ada JFV yang hanya ikut 6 balapan dan Brandon Hartley di posisi ke-10. Tahun 2011, Daniel masih balapan di Formula Renault 3.5 dan mendapat hasil akhir kelima dengan mendapat 144 poin, 6 podium, 1 win dari ikut 12 balapan. Karena di tengah tahunnya Daniel diangkat ke Formula One oleh tim HRT. Singkat cerita, HRT adalah tim yang dibuat oleh mantan pembalap dan pemilik Adrian Campos Racing yang diberitakan telah meninggal dunia. HRT membutuhkan pembeli di akhir tahun 2012 karena kekurangan dana, tapi tidak ada pembeli yang membeli timnya sebelum 2013 dan akhirnya timnya dibeli oleh Theo Martin. Bukan untuk Formula One, tapi untuk balapan di Bosch GP. Bosch GP adalah seri di mana Mahavi Raghunathan menyinari dunia dengan bakatnya melawan pembalap-pembalap yang sudah memiliki umur. Karirnya bersama HRT, Daniel tidak mendapatkan satupun poin, apalagi podium. Karena timnya bangkrut, Daniel mendapatkan tawaran dari Toro Rosso untuk tahun 2012. Dan tahun itu, Daniel berada di klasemen ke-18 dengan 10 poin. Sedangkan rekan timnya, JFV, mendapat 16 poin dan berada di klasemen ke-17. Tahun pertamanya bersama Red Bull di tahun 2014, Daniel langsung mendapatkan posisi ketiga. Dan Daniel juga berhasil mengalahkan rekan timnya yang sudah 4 kali juara dunia, yaitu Sebastian Vettel di klasemen kelima tanpa satupun win. Sedangkan Daniel mendapat 3 win. Selama karirnya di Red Bull, Daniel menjadi pelawak F1. Dan di tahun 2021, Daniel akan balapan bersama Lando Norris di McLaren dengan mesin Mercedes Pack V. Oke guys, videonya sampai situ aja. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan kalau kalian ada ide untuk video kita selanjutnya, komen aja di bawah ya. Bye.